Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para orang tuaku, jemaah salat Fatul Maghrib yang berbahagia, pada malam ini saya telah mengawali satu ayat terdapat pada surah Al-Qasas ayat 56. Ayat 56. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah firmankan sebagaimana terjemahannya, artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Bapak Ibu dan jamaah yang berbahagia, ayat ini bercerita tentang hidayah, dan materi kita malam ini adalah tanda-tanda orang yang mendapat hidayah. Hidayah itu tidak bisa direquest. Waktu pulang supaya maghrib mengaji, pulang dari mengaji, siap mengaji supaya sholat isya, kemudian pulang ke rumah. Mudah-mudahan ampun dan hidayah. Kecil Allah. Tapi bila Allah tidak berkehendak, nah. Tapi hidayah itu tentu harus berikhtiar menjemput. Dan kita tidak sanggup juga memberikan hidayah kepada siapapun yang kita cintai. Jangankan kita, Nabi saja. Nabi Nuh, jika seandainya Nabi Nuh jago bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia kasihi, maka Nabi Nuh akan memberikan hidayah kepada istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Sekian lama Nabi Nuh berdakwah, bahkan sampai ada ungkapan yang disebutkan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Nuh menyeru anaknya, ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, ikutlah sama ayah, mari sama ayah. Nabi Nuh, dia tidak sanggup memberikan hidayah, dia mengajak anaknya, ayo nak sama ayah. Kemana? Menyembah Allah. Mungkin juga kita sudah mengajak anak-anak kita, ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, ayo dengan ayah. Kemana ya? Masjid. Tapi ibu juga mengajak anak-anak gadisnya, anak perempuannya, ayo nak dengan ibu. Kemana bu? Ke masjid, sholat. Nah, Nabi Nuh mengajak. Tapi karena keterbatasan, Nabi Nuh tidak mampu memberikan hidayah. Bagaimana Allah firmankan, innaka la tahdi man ahbabta, kalian akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kalian kasih. Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, anaknya salehah tapi istrinya dogil, bandel, madan. Diajak menyembah Allah justru malah tidak mau menyembah Allah. Jika seandainya Nabi Lut Allah berikan kemampuan memberikan hidayah, sama juga seperti Nabi Nuh, dia akan memberikan hidayah kepada istrinya. Dia
selamat dari azab Allah. Tapi dia juga ingin mengajak istri dan anaknya. Tapi karena istrinya tadi madan, Nabi Lut dengan anak perempuannya hijrah. Mereka tinggalkan kampung yang penuh dengan noda dan dosa. Termasuklah istrinya di kampung tersebut. Allah balikkan negeri mereka. Itu yang dikenal orang dengan negeri Sodom. Termasuk istri Lut. Nabi Lut. Turun lagi Nabi Ibrahim. Punya ayah Azar namanya, produsen berhala, pembuat Tuhan. Maka kalau ada model Tuhan terbaru, Azar paling pinter buat. Itu kan Tuhan mereka itu kan ada model terbaru. Macam mobil, keluaran terbaru. Kalau yang laku, tahun rendah. Azar paling pintar membuat yang terbaru, Tuhan terbaru, model terbaru. Lalu kemudian dia sodorkan kepada Namrud, wahai Tuhan Namrud, ini loh Tuhan model baru. Azar pakarnya punya keahlian yang begitu luar biasa dalam membuat patung. Dari darah Azar mengalir ke sana ada darah. Di dalam darah Ibrahim ada darah Azar. Anaknya Nabi, ayahnya kafir. Kalau seandainya Nabi Allah Ibrahim yang kita kenal dengan Abul Anbiya, bapak para nabi, keturunan Ibrahim paling banyak menjadi nabi, ternyata karena hidayah dia tidak bisa berikan kepada orang yang terkasih dalam hidupnya, yaitu ayahnya. Azar pun tak dapat hidayah. Turun lagi ke bawah, Nabi Muhammad, Nabi kita, akhirul anbiya wa imamul rusul. Akhir bagi segala nabi, ikutan bagi semua rasul. Ya Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak mampu memberikan hidayah kepada paman tercintanya Abu Thalib. Sejak Nabi berusia 8 tahun, asuhan berpindah kepada pamannya Abu Thalib. Usia 8 tahun Nabi ketika itu kakeknya Abdul Muthalib usianya 80 tahun wafat, berpindah asuhan kepada paman. Dia tidak memilih Abu Lahab, tidak tinggal bersama Hamzah, tidak tinggal pula bersama Abbas, tapi dia ingin bersama dengan pamannya Abu Thalib. Punya anak banyak, kehidupannya pas-pasan. Usia 8 tahun Rasulullah sudah diasuh oleh Abu Thalib, diajar berdagang, diajar cara mengembala kambing yang bagus. Usia 12 tahun diajak berdagang ke negeri Syam. Usia 25 tahun dia ikut serta menikahkan Rasulullah dengan Khadijah. Usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Abu Thalib orang termasuk tim sukses Rasul. Tapi tatkala detik kematian beliau, Nabi tak mampu memberikan hidayah. Dibisikkan ke telinga beliau, paman ikutin aku, saksikanlah Allah sebagai Tuhan dan aku Muhammad sebagai Rasul. Dibimbing oleh Rasulullah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sebelah telinga kanan dibisikkan oleh Rasulullah, sebelah telinga kiri Abu Lahab juga membisikkan, wahai Abu Thalib, jangan kau ikutin ucapan Muhammad. Apa kau tak malu dengan nenek moyang kita yang menurunkan agama nenek moyang kita lah yang kita pegang. Jangan ikutin Muhammad sekalipun dia adalah ponakan kita. Sebelah kanan Nabi bisikin, sebelah kiri Abu Lahab bisikin. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Nah, jika seandainya Nabi punya kemampuan memberikan hidayah, ini udah kalinya pamannya, udah mengasuhnya dari TT, tidak ada hidayah. Nah, Bapak Ibu jemaah kamu Allah yang berbahagia, maka tentu kepada kita semua satu kebahagiaan dan keberuntungan besarlah yang Allah berikan untuk kita, di mana hari ini, saat ini kita telah Allah hadirkan hidayah untuk kita.
Dan alhamdulillah mungkin sebagian besar dari kita satu keluarga nang sarumah dunia sembahyang satu. Alhamdulillah. Itu pertanda Allah telah berikan hidayah. Sebab Allah berkehendak menyesatkan seorang, berkehendak juga menunjuki seseorang. Yudillu may yasha wa yahdi man yasha. Allah berkehendak menyesatkan seseorang itu, dan Allah juga berkehendak menunjukinya. Maka oleh karena itu, waktu di utama Allah yang berbahagia, mari sama-sama kita lihat ke bawah, ya, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan tanda itu ada pada setiap kita yang hadir di sini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tanda yang pertama, orang yang telah Allah berikan hidayah kepadanya, pertama tandanya adalah ringan dalam urusan beribadah. Capek kaki, ringan tangan, urusan ibadah. Bukan hanya urusan makan dan capek. Kalau urusan ibadah sampai itu beda. Urusan ibadah dia cepat. Apalagi ibadah mafdal, ibadah yang diperlukan, sembahyang. Ketika urusan sholat, dia tidak berlalai-lalai, tidak berlengah-lengah, tidak menunda-nunda waktu. Dia bergegas-gegas. Kenapa? Karena dia ambil suatu hadis Nabi, afdhalus sholat di awal waktiha. Seafdal-afdalnya sholat adalah di awal waktu. Dia jaga waktu itu dengan baik. Ringan capek kaki, ringan tangan dalam urusan ibadah. Tidak hanya bermasa dan bermusim. Ada orang yang rajin ibadah hanya bermusim. Ramadan datang, ibadah rajin. Habis Ramadan, selamat sudah. Dan ibu nampak mata lingkong ke masa cilik. Berarti ibadahnya bermusim. Orang yang dapat hidayah, ibadahnya gak bermusim, selalu kontinu berkesinambungan. Jadi ringan dalam urusan ibadah. Sholat, dia yang menunggu Allah, bukan Allah yang menunggu. Maksudnya apa? Sebelum masuk waktu sholat, dia udah hadir. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ibadah wajib yang lain adalah puasa. Mungkin ada puasa yang tertunda dan tertinggal tahunan, belum sempat dia total dan dia ganti, maka dia berusaha untuk mempertegas, untuk mengqadha dan mengganti. Karena dia tidak tahu bahwa umur itu rahasia Allah. Perjalanan hidup kita Allah yang menentukan. Kadang-kadang hutang alun tabayyi awal dari bagian Allah. Mati dalam keadaan membawa hutang. Hutang puasa, zakat. Kalau sudah cukup haul dan nisabnya, jangan diulur-ulur waktu sebentar lainlah, bekola, isuana, tahun depan lah, ulang-ulang. Akhirnya tak lagi. Orang yang dapat hidayah Allah paling pantang bagi mereka menunda dan mengulur waktu dalam urusan ibadah. Jadi itu tandanya. Jadi siapapun yang mencari istiqomahnya dalam ibadah supaya berjamaahnya rajin, ya. Puasanya selalu, zakat pun kalau sudah cukup haul dan nisabnya tidak akan ditunda dan tidak akan diulur-ulur waktunya, maka ini salah satu pertanda dia telah dititipkan dan diberikan oleh Allah hidayah. Kenapa? Allah mengatakan bahwa orang tersebut wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui ini pantas buat ada hidayah. Betul. Kemudian yang kedua, kepada ibu jamaah nama Allah yang berbahagia, tanda orang yang mendapatkan hidayah yang kedua adalah bergetar hatinya tatkala mendengar asma Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah bergetar hatinya, ada kerinduan. Tatkala tengah malam dia bangun, dia keluar tahajud, ya, dia laksanakan istighfar, menetes mengalir air matanya, air mata kerinduan ingin bertemu dengan Allah, air mata kerinduan ingin selalu dekat dengan Allah.
Masuk waktu sholat fardu terdengar suara azan, bergetar hatinya, takut kalau ini panggilan tidak bisa dia hadir. Jadi luar biasa. Nah, dan ada juga orang belum dia masuk Islam, belum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi terlebih awal Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Dikarenakan apa? Karena dia mendengar asma Allah. Sebaliknya ada juga orang yang sudah bersyahadat, ya, yang sudah lebih awal masuk Islam, tapi ternyata tidak ada respon hatinya tatkala mendengar asma Allah. Ada orang lalu masuk Islam, mendengar asma Allah, bergetar hatinya. Itu yang kita kenal namanya daksur. Ya, daksur itu musuh Islam ketika itu. Paling tak suku jo Nabi, tak suku jo agama Islam, benci bana jo sampai daksur. Berusaha bagaimana Muhammad tidak ada lagi di Makkah. Artinya Muhammad harus disingkirkan, dibunuh. Dan daksur punya rencana busuk. Diasah parang, pedang panjang setiap hari. Dia ingin tahu, mencari tahu di mana keberadaan Rasulullah Muhammad. Nanti kalau Muhammad sendiri, dia berniat untuk membunuh, membegal Nabi. Hari pertama dilihat Nabi punya teman, punya sahabat. Hari kedua juga begitu. Minggu kemudian sama. 2 minggu setelah itu dia melihat Nabi sendiri di bawah pohon korma tertentu karena begitu terik matahari pada zuhur ketika itu. Dikejarnya Nabi Muhammad. Sambil dia pegang pedang panjangnya, dia katakan, Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang saya? Nabi Muhammad refleks mengucapkan kalimat Allah. Mendengar kalimat Allah tadi, entah apa yang mengapa tangan daksur itu gemetaran, hatinya bergetar, tangannya gemetar, terlepas pedang, diambil sama Nabi. Wahai daksur, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang? Kata daksur, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari pedang itu, wahai Muhammad, kecuali engkau maafkan saya. Dimaafkan oleh Rasulullah. Saat itu pula dia peluk Nabi. Ketika dia peluk Nabi, dia katakan, Muhammad, ajarkan aku seperti apa caranya masuk Islam. Padahal sebelumnya dia benci dengan Nabi. Itulah ketika Allah hadirkan hidayah. Jadi hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Bukan Allah melihat orangnya gantengnya, ya, bukan melihat kayanya, bukan melihat pangkatnya. Kalau Allah nggak suka memberikan hidayah kepadanya, ya udah enggak. Nah, daksur ini kalau istilah di kita ini centeng dia di Mekah. Tapi Allah cinta dengan dia. Asbab dia mendengarkan kalimat Allah dari lisan Rasulullah Muhammad SAW, bergetar hatinya, gemetaran tangannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah untuknya dan dia masuk Islam. Itu yang kita kenal orang belum syahadat, mendengar asma Allah, bergetar hatinya. Ada orang yang mendengar syahadat, lah masuk Islam dari nenek moyangnya Islam, terdengar suara azan, terdengar asma Allah, tidak ada respon. Nah, aduh, sampai situ aduh, sampai lagi, situ aduh, kurang ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan hidayah itu istiqomah, teguh pendirian. Orang yang istiqomah itu dia yakin Allah tidak akan pernah berikan kepadanya rasa takut dan rasa khawatir. Istiqomah dengan iman dan Islamnya, istiqomah dengan pendiriannya. Kalau dia mengakui, mengatakan, yakin seyakin-yakinnya bahwa khamar itu memabukkan,
miras itu awal petaka besar, tetap walaupun disokong, walaupun dikasih duit, walaupun dikasih uang, dia tetap katakan yang miras tetap haram. Kullu muksir haramun, kullu muskirun haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Kullu muksir haramun. Setiap yang menyakiti itu juga haram. Yang memabukkan miras, yang menyakiti badan kalau sudah diminum juga miras, haram hukumnya. Karena itu adalah perbuatan syaitan. Lalu kemudian ada yang baru-baru muncul di tengah-tengah negeri ini, ya, seakan-akan melegalkan minuman keras. Protes dong ulama-ulama lurus yang nggak mampan dengan songok, ya, nggak mampan dengan duit, nggak mampan dengan harta, nggak mampan dengan apa-apa saja. Mereka katakan ini nggak benar, ini awal kehancuran. Turki itu hancur dulu berawal dari sosok Mustafa Kemal Atatürk. Awalnya seperti itu. Tempat-tempat majelis ilmu mereka jadikan losmen, tempat-tempat main yang tak jelas. Masjid-masjid mereka ganti dengan museum. Minuman keras, minuman keras, miras, ya, itu sudah barang biasa. Jadi mereka kalau ketemu, kalau tidak miras, tidak minuman keras, itu tidak afdal. Disitulah runtuhnya kerajaan Turki Utsmani, disebabkan oleh satu orang munafik, runtuh ketika itu. Dan bagaimana akhir kehidupan dari Mustafa Kemal tadi? Matinya seminggu tak dihiraukan oleh umat. Sama cerita Abu Lahab juga, sakit bisu sampai 3 hari 3 malam mayatnya dibiarkan, sudah mengusir anaknya dia tak mau mendekat. Nah itu pula tak dimainkan di Indonesia. Tapi katanya sudah ditarik lagi. Wallahu a'lam, apakah hanya sebatas di depan layar saja, nanti main lagi di belakang, tidak tahu. Iya Pak, formalitasnya aja ya, biar nanti umat Islam biar terdiam. Nah untuk itu. Tapi kalau orang yang istiqomah yang telah dapat hidayah, sekali haram tetap haram. Mau dulu dia jadi ketua MUI atau sekarang jadi wakil presiden, kalau dia istiqomah tetap haram. Tetap haram. Kenapa? Dia harus menyampaikan kebenaran. Balighu anni walau kana murran. Sampaikanlah itu walaupun pahit. Sampailah tentang kebenaran itu walaupun pahit, kata Nabi. Sampaikanlah olehmu dariku walaupun pahit. Sebab pahit itu jangan cepat-cepat dibuang. Karena banyak obat yang pahit ternyata buat orang sehat. Jamu pahit, jangan cepat-cepat dimuntahkan. Sebab banyak orang yang konsumsi jamu, alhamdulillah badannya fresh dan sehat. Sirup manis, jangan cepat-cepat ditelan. Banyak orang yang sariawan karena kebanyakan minum sirup. Maka hari ini di negeri kita itu manis cepat-cepat ditelan, pahit cepat-cepat dibuang. Belum tentu, ternyata yang pahit itu banyak jadi obat, khasiatnya lebih manjur. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik itu pahit memang, tapi manfaatnya luar biasa. Belum terjadi fenomena yang terjadi hari ini, beliau sudah sampaikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nampak jelas terjadi. Bukan beliau peramal, tapi beliau sudah membaca. Pak Ibu tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Allah jadikan dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang istiqomah, yang tidak sama pimpinan dan teguki kemarahan itu, tapi dia istiqomah bagaikan batu karang di tengah lautan,
Iman yang kuat, sekali Allah Rabbnya, tetap Allah selamanya. Dia tidak akan gadaikan agamanya dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan harta. Maka mereka yang seperti itu, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan mendapatkan, tidak akan diberikan rasa takut dan khawatir kepadanya. Kalaupun dia diintimidasi, dia hanya kata penjara di dunia hanya puluhan tahun, tapi penjara Allah di akhirat seumur kekal dan abadi. Baik ibu tamu Allah yang berbahagia, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling gemar bersedekah. Itu salah satu tanda orang dapat hidayah. Paling suka bersedekah. Di satu sisi, sedekah adalah amalan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di sisi lain, orang yang bersedekah itu punya kemuliaan yang akan Allah berikan untuknya dunia wal akhirat. Pertama, orang yang bersedekah terhindar dari wabah dan musibah. Yang kedua, orang yang rajin sedekah terhindar dari kematian yang menakutkan, kematian yang buruk. Kita selalu bermunajat kepada Allah, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la taqdim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kita mohon kepada Allah kematian yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kematian yang seperti itu yang kita inginkan. Allah sambut roh kita dengan sambutan yang hangat, sambutan yang mesra. Orang yang rajin sedekah, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, terhindar dari kematian yang buruk. Seperti apa kematiannya? Kematian yang baik. Ada satu kisah terjadi di Masjidil Haram. Ada seorang pemuda yang meninggal di saat sedang sujud di rakaat terakhir pada waktu sholat subuh di pagi Jumat. Meninggalnya aja pagi Jumat. Orang beriman yang meninggal pada malam dan hari Jumat, kata Nabi, itu salah satu husnul khatimah, mati yang baik. Meninggalnya pagi Jumat. Waktunya sedang sholat di posisi sujud terakhir. Dekatnya Allah dengan hambanya adalah di saat sedang sujud. Maka di saat kau sedang sujud, kata Nabi, perbanyaklah berdoa, karena di saat itu Allah sangat amat dekat dengan kita. Meninggal pemuda itu di saat posisinya sedang sujud. Pagi Jumat, posisi sedang sujud. Di mana meninggalnya? Di dalam Masjidil Haram. Pasnya di mana? Di depan Ka'bah. Sebelah kanannya Hijr Ismail, ke kiri Maqam Ibrahim. Hijr Ismail yang lingkaran U itu, yang dekat Ka'bah lingkaran. Kalau kita bisa masuk dalam Hijr Ismail itu, berdoa sholat sunnah di sana, salah satu doa yang tak akan ditolak lagi. Dia meninggal di dekat Hijr Ismail, di depan Ka'bah, kanannya Hijr Ismail, sebelah kirinya Maqam Ibrahim. Meninggal posisi sedang sujud. Kita yakin kematian itu gak bisa direquest. Kita gak bisa minta, ya Allah kalau boleh mati kami di Makkah ya. Kita hanya minta seperti itu, ternyata matinya di mana? Di rumah. Sudah salam, dia masih sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia masih sujud. Orang di sebelahnya megangnya, dia langsung. Orang sudah nggak bernyawa. Dan orang tahu pemuda itu pemuda yang istiqomah dalam sholat berjamaah, sering sholat ke masjid.
Akhirnya diantarlah ke rumah ibunya. Orang-orang sibuk bertanya. Yang mereka tanyakan apa? Bu, amalan apa nih yang dilakukan anak ibu? Sampai kematiannya begitu luar biasa bagus. Hari baik, posisinya baik, di saat yang baik, di dalam tempat yang baik. Apa amalannya? Harinya Jumat, posisinya sedang sujud, waktu sedang sholat, tempatnya Masjidil Haram dekat Ka'bah. Apa amalannya? Ibunya bilang, aku tak tahu amalannya. Dan biasa aku cari pagi nyobai pulang sembahyang subuh nyobai keraju. Pulang keraju pada asar berdoa, siap-siap mandi, siap pula baik ke masjid. Pulang dari masjid pada isya ke rumah makan malam. Kadang dia ngaji baik setelah ngaji tidur. Besok pagi dia sholat subuh kerja. Gitu terus. Sekali-sekali saya lihat dia tahajud. Menurut mereka, kalau hanya amalan seperti itu, banyak orang-orang terdahulu yang mengamalkan hal yang sama. Pasti ini ada amalan yang istimewa, yang begitu luar biasa Allah suka dan cinta dengan amalan itu, sehingga Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat amat luar biasa, indah dan baik. Di waktu yang bersamaan datang seorang ibu muda yang statusnya janda, bawa anak dua, yang satu di bimbing, yang satu di gendong. Menangis dia terjadi-jadi. Si ibu pemuda tadi heran, kamu menangis kenapa nih? Anak saya itu masih lanjang, dia belum punya istri, kamu menangis kenapa? Apa katanya? Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ini anak saya yang digodongkan ini umur 4 hari, ayahnya sudah meninggal. Ini sekarang umurnya sudah 2 tahun setengah. Orang yang selalu datang ke rumah kami setiap awal bulan bersedekah, bantu, nolong, ngantar sembako, ngantar belanja, ya ini anak ibu. Makanya kami sedih, gak ada lagi orang yang kami jumpai sebaik anak ini, sebaik pemuda ini. Baru namanya manusia Allah, mungkin itulah amalannya. Dia bersedekah kepada anak yatim, orang miskin, dan sedekahnya itu dia rahasiakan. Emaknya saja nggak tahu dia bersedekah. Dia berusaha merahasiakan sedekahnya, itu yang disebut tangan kanan nama bagi, tangan kiri tidak mau tahu. Beda dengan orang kekinian, nama bari kanan dan tembok kiri. Nanti balik sedeteknya tarik di mungkin lo, taruh setengah papan, dulu separuh pe, nah minyak setengah liter. Diposting sebulan, postingan tak selesai. Hilang pahala. Dia bersedekah karena Allah, tapi emaknya nggak dia sempat dia ceritakan, ma awal nama dia itu kasihan emak. Nah, orang yang mengakui kebaikannya, asbab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dia dengan panggilan yang indah. Maka orang yang bersedekah itu Bapak dan Ibu kamu Allah yang berbahagia, dia akan terhindar dari kematian yang buruk. Dan orang yang bersedekah itu pula adalah orang yang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu kamu Allah yang berbahagia, sepertinya azan sudah berkumandang, bertanda masuk waktu Isya. Ya Ibu. Belum lagi. Baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang Allah berbahagia, bersedekah juga akan mengobati kita dari berbagai macam penyakit. Tidak hanya menjauhkan kita dari kematian yang buruk, tapi akan mengobati kita dari berbagai macam penyakit. Masih kasus di Arab Saudi. Ada seorang TKW, tenaga kerja wanita dari Pacitan, Jawa Timur, dari pekerjaan di Arab Saudi. Akhirnya ketemulah dengan seorang
laki-laki paruh baya yang punya ibu saat ini sedang sakit. Sakitnya stroke. Umur si ibu itu umurnya 56 tahun. Dia stroke, badan sebelah tidak berfungsi. Stroke namanya. Kalau kedua belah nggak berfungsi, yang sebelah nggak berfungsi namanya stroke. Kalau dua belah nggak berfungsi, dua stroke. Itu satu. Jadi si anaknya mencari siapa yang bisa bekerja untuk membimbing ibunya, menjaga ibunya. Akhirnya bertemulah dengan TKW tadi, punya kesepakatan. Oleh si anak katakan, kau jaga ibu saya mbak. Mbak tak perlu masak, nggak perlu nyuci, nggak perlu setrika. Tugas mbak di rumah ini jaga ibu saya. Pertama jam makan, mbak kasih makan. Kalaupun sebelah dari badan ibu saya itu masih utuh, tapi saya butuh bantuan. Jam mandi tolong mandi. Jadwal minum obat tolong diingat. Jam istirahat dan ibadah tolong ibu ingat. Hanya itu. Dan saya akan berani bayar ibu sebagai upah menjaga ibu saya 3.000 rial sebulan. 3.000 rial. Satu rialnya 3.000. Kalau 3.000 rial 9 juta uang kita. 1 real 30 rupiah, 1.000 real 3 juta, 3.000 real 9 juta sebulan. Hanya menjaga ibu, magia makan, magia ube, niat selalu. Ada ibu yang berminat? 9 juta sebulan. Bekerja sebulan kerja, 2 bulan sudah bekerja. Ada sesuatu yang janggal dan aneh menurut ibu tadi. Apa kejanggalannya? Si TKW ini setiap 3 jam dia izin. Bu, izin sebentar. Ya. Kemana? Kamar mandi. Kali 3 jam kamar mandi. Sudah 2 bulan. Yang dilakukan oleh si TKW itu begitu terus tiap hari. Kalau jam 9 nanti kamar mandi, kan jam 12 kamar mandi lagi. Jam 3 kamar mandi lagi, jam 6 kamar mandi lagi, jam 9 malam karena sibuk sudah tidur, ibu gak tahu karena kamar mandi atau belum dia. Karena sudah 2 bulan ini berlalu, dia tanya, nah sepertinya kamu rutin sekali 3 jam nih ke kamar mandi, ada apa? Dia mengira si perempuan tadi ada penyakit atau apa gitu. Lalu jujur dia katakan, ibu mohon maaf sebelumnya. Saya ketika berangkat dari Indonesia dulu, saya merantau ke sini cari hidup di Indonesia susah. Baru lebih kurang 10 hari usia anak saya. Saya baru melahirkan. Saya sudah berangkat ke sini. Anak saya titip sama emak saya dengan suami saya. Maka setiap 3 jam kan ASI itu harus dibuang, anak harus nyusu sekali 3 jam. Karena anak nggak ada, makanya ASInya dia harus keras ke kamar mandi setiap kali 3 jam. Kalau nggak jadi penyakit. Terkejut ibu, terkejut ibu. Tapi stroke-nya nggak kenapa. Kok bisa begitu? Karena mereka basicnya agama luar biasa di sana. Allah kan mengajarkan kita menyusui anak itu kan 2 tahun, kata si ibu. Kenapa baru 10 hari umur anak sudah lari ke mati? Itulah susahnya hidup, Bu. Saya harus mati pulang, di negeri kami susah. Akhirnya si ibu pun ceritakan ini kepada anaknya. Lalu kemudian mereka sepakati bahwa si ini TKW suruh aja pulang dulu. Nanti setelah 2 tahun, setelah selesai dia menyusukan anak, nah balik ke Arab Saudi, balik. Diambil tiket di Jeddah, lalu kemudian disampaikan kepada si ibu tadi, Bu, besok ibu pulang saja dulu, susukan dulu bayinya, setelah itu nanti baru balik ke. Dengan berat hati, ya TKW tadi menerima. Kemudian diberikanlah upahnya dalam amplop, lumayan tebal amplopnya. Dimasukkan ke dalam tas. Akhirnya pun dia diantar ke Jeddah, naik pesawat
Sampai di atas pesawat dia duduk sebentar, penasaran dengan isi amplop. Amplopnya tak tebal lagi, ada apa isinya? Dibuka amplop, ada secari kertas. Di situ ada tulisan, mohon maaf Mbak, ini tulisan anaknya. Dengan berat hati kami harus menyuruh Mbak pulang dulu ke Indonesia. Susukanlah anak Mbak dulu 2 tahun, dan ini ada rezeki dari Allah. Mudah-mudahan berkah untuk Mbak. Diterima, dihitung dalam amplop tadi. Dihitung-hitung Bapak Ibu, ternyata dia memberikan gaji untuk 2 tahun kepada PKP. Bukan gaji 2 bulan, gaji 2 tahun. Alkisah diceritakan ibu yang stroke, ternyata inilah kepada Allah. Bismillah, dengan izin Allah. Baru dia naik pesawat, waktu itu pesawat masih tangga, punya tangga. Baru 1 tangga dia meletakkan kakinya di tangga pesawat. Ibu yang stroke biiznillah terasa badannya nggak pernah ada stroke. Maka ini salah satu kemuliaan sedekah tadi. Dia mau bayar 2 tahun gaji karyawannya, nggak akan sebut-sebut ini gaji 2 tahun ya. Nah, silakan dia simpan baik-baik ya. Nah, besok kembali ya. Enggak. Begitulah luar biasa pemurah hati mereka, dan Allah balas. Sebab kemuliaan orang bersedekah antara lain adalah mengobati penyakit. Oleh karena itu kepada kita semua yang perkara hari ini Anda sakit yang tak kunjung sembuh-sembuh, berbanyaklah sedekah, tapi tentu niatnya bukan hanya untuk sembuh, tapi niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan iman, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Pertama, orang yang dapat hidayah diberikan dalam beribadah. Kemudian yang kedua, bergetar hatinya tatkala mendengar asma Allah. Yang ketiga, istiqomah. Yang keempat, rajin bersedekah. Mudah-mudahan itu sudah dilakukan oleh jamaah Masjid Al-Jihad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan cukup sekian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit